warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini topik bahasan kita adalah tentang gaya. Nanti kita akan ngebahas gaya itu apa, kemudian macam-macam gaya, kemudian hukum-hukum tentang gaya dan beberapa contoh soal. Langsung saja, gaya itu apa sih? Gaya itu adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun bentuknya sendiri, maksudnya bentuk sebenarnya gitu. Misalkan dia mengalami deformasi atau gimana. Atau ini ada penjelasannya, dengan kata lain sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatannya atau mengalami percepatan atau mengalami deformasi gitu. Jadi karena ada gaya dia akan terjadi perubahan kecepatan. Karena perubahan kecepatan tadi bisa mengalami percepatan gitu. Salah satu akibat dari adanya gaya. Oke, pada kesempatan ini gaya-gaya yang akan kita pelajari adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Apa aja? Kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah gaya berat. Apa sih gaya berat? Itu adalah konsep gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa yang rumusnya dilambangkan dengan W, singkatan dari weight atau berat. Kemudian besar rumus dari mencari gaya berat itu adalah W sama dengan M kali G. M itu adalah massa bendanya, G itu adalah percepatan gravitasi. Jadi berat itu satuannya Newton. Kalau massa satuannya kilogram. Jadi kalau buat kalian yang ngerasa berat, kalian bisa ngakalin biar terlihat lebih ringan dengan cara mengukur berat kalian di sebuah planet yang percepatan gravitasinya lebih kecil daripada di bumi. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang normal. Jadi gaya yang bekerja pada dua buah benda yang saling bersentuhan. Jadi kalau misalkan ada dua buah benda saling bersentuhan, maka akan timbul yang namanya gaya normal. Arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Jadi nilai gaya normal ini sangat tergantung dari posisi benda terhadap bidang sentuhnya. Gitu. Kalau misalkan yang horizontal, di sini gaya normalnya sama dengan gaya berat. Kalau misalkan yang di bidang miring, dia kan gaya normalnya lurusnya sama W cos. Seperti ini N sama dengan W cos alpha. Kalau seperti ini gaya normalnya sama dengan gaya F, gaya tekan yang diberikan gitu. Jadi nanti untuk nilai gaya normal tergantung dari posisi bendanya, kemudian berat bendanya gitu juga. Karena gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Itu kuncinya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah gerak benda atau kecenderungannya selalu berlawanan dengan arah gerak benda gitu. Jadi relatif berlawanan dengan arah benda. Misalkan kita narik benda ke kanan, maka gaya geseknya akan muncul ke arah sebelah kiri. Kemudian munculnya apabila ada dua benda yang saling bersentuhan. Jadi misalnya ada gesekan antara dua buah benda. Gitu. Benda-benda yang dimaksud ini bisa saja benda padat, benda cair, ataupun gas. Jadi bisa padat, bisa bergesekan, padat dengan gas, padat dengan cair juga bisa terjadi gesekan. Nah, gaya gesek antara dua benda padat ini biasa kita kenal dengan ada dua tipe, yaitu gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Kemudian ada juga pada antara benda padat dan cair serta gas itu ada yang namanya gaya Stokes gitu. Nah, untuk gaya Stokes sendiri nanti kalian akan mempelajari lebih dalam di AKF, analisis konstanta fisik kalau nggak salah itu. Oke. Nah, kapan sih kita menggunakan koefisien gesek, gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis? Nah, di sini misalkan ada benda, kita beri gaya F, ketika gaya F yang kita berikan itu kurang dari gaya geseknya, maka bendanya tetap diam. Bukan berarti misalkan benda mempunyai spesifikasi dengan bidang sentuhnya, dia mempunyai gaya gesek 1000 Newton gitu. Kemudian kita cuma ngasih gaya 500 Newton. Bukan berarti si bendanya malah dorong kita, enggak gitu. Atau narik kita, enggak. Tapi bendanya tetap diam. Ketika sama dengan lebih dari, itu bendanya mulai bergerak. Ketika sama dengan mulai bergerak, lebih dari bendanya sudah bergerak dari gaya gesek statisnya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini adalah ketika si bendanya belum bergerak gitu atau tidak saling bergerak. Kemudian untuk gaya gesek kinetis itu untuk benda yang sudah bergerak. Ini rumusnya Fs sama dengan μs kali n. Gaya gesek statis sama dengan koefisien gesek statis kali gaya normalnya.
kalian kinetis, berarti FK sama dengan mu K kali N. Gaya gesek kinetis dikali gaya normalnya. Gitu. Selanjutnya ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang selalu menuju ke titik pusat putarannya. Jadi misalnya kita mau memutar sebuah benda, nah di situ ada sebuah gaya yang selalu menuju ke titik putarannya, itu dinamakan gaya sentripetal. Untuk mencari nilai gaya sentripetal, kalian bisa menggunakan rumus ini. M V kuadrat dibagi R. Massa kali kecepatan linearnya berapa, kemudian dibagi R. V-nya kuadrat. Selanjutnya ada hukum Newton. Hukum Newton tentang gaya. Tentang gaya-gaya. Ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, kemudian hukum 3 Newton. Ini sebenarnya udah pernah kalian pelajari di tingkat sebelumnya. Di SMP, SD nggak ada kali. SMP. Oke. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton juga disebut dengan hukum tentang kelembaman dan inersia. Jadi menurut si hukum 1 Newton, kalau dulu kita ingatnya adalah total gaya yang bekerja sama dengan 0. Gitu. Baik dari arah sumbu X maupun dari arah sumbu Y. Total gayanya sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Artinya kalau misalkan tadinya bendanya diem, dikasih gaya, beberapa gaya gitu kan, dan resultannya sama dengan 0, maka bendanya akan tetap diam. Atau misalkan tadinya bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian kita kasih gaya, dan total gaya yang kita berikan itu sama dengan 0, maka bendanya akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi hukum 1 Newton ini berhubungan dengan benda-benda yang setimbang, atau tadinya diam tetap diam, tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Salah satu contoh dari hukum 1 Newton itu adalah tentang kelembaman, yaitu ketika kalian sedang mengendarai kendaraan, tiba-tiba terjadi pengereman mendadak, maka badan kalian akan seolah-olah condong ke depan. Nggak seolah-olah sih, emang condong ke depan. Nah, hal itu kenapa terjadi? Karena si badan itu mempertahankan diri untuk tetap bergerak, tapi kendaraannya sudah berhenti. Ataupun sebaliknya, misalkan tadinya kalian lagi enak-enak jalan dengan kecepatan konstan, tiba-tiba pak sopirnya ngegas. Nah, badan kalian akan seolah-olah condong ke belakang. Itu juga terjadi karena awalnya kalian memiliki kecepatan yang konstan, tiba-tiba kecepatannya meningkat. Jadi kalian akan mempertahankan si kecepatan konstan tadi, maka tertarik ke belakang. Seperti itu. Itu adalah contoh dari hukum 1 Newton. Jadi intinya hukum 1 Newton itu digunakan pada benda-benda yang setimbang, gitu, seimbang. Atau diam tetap diam, bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menjelaskan tentang gaya terhadap gerak benda. Menurut si hukum 2 Newton ini, apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, jadi tadi ada beberapa gaya yang bekerja dan resultannya tidak sama dengan 0, maka akan timbul percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gaya dan berbanding lurus dengan masanya, atau sigma F sama dengan M kali A. Ada resultan gaya dan tidak sama dengan 0 mengakibatkan munculnya percepatan. Munculnya perubahan kecepatan yang mengakibatkan munculnya percepatan. Nah, untuk penyumbuhan resultan gaya, baik hukum 1 Newton 2 atau 3, resultan gaya itu adalah besaran vektor. Jadi untuk penyumbuhannya nanti kalian harus menggunakan kaidah-kaidah vektor. Bisa menggunakan jajar genjang, poligon, atau metode analisis. Gitu. Selanjutnya hukum 3 Newton menjelaskan tentang gaya aksi dan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain itu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar namun arahnya berlawanan. Arah. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. 3 hal yang berkaitan dengan gaya aksi reaksi menurut hukum 3 Newton harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja pada 2 buah benda berbeda. Yang kedua itu ada tidak saling meniadakan aksi reaksinya. Yang ketiga adalah dapat menyebabkan salah satu atau kedua benda diam atau bergerak. Gitu. Contoh, 2 gaya memiliki besar yang sama yaitu F. Jika resultan kedua gaya tersebut adalah 2F, maka sudut yang diapit oleh kedua gaya tersebut adalah berapa? Oke, kita ketahui, pernah kita pelajari, untuk mencari resultan gaya salah satu metodenya adalah dengan menggunakan jajar genjang. Metode jajar genjang.
Rumusnya adalah F1 ditambah F2 sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kosinus theta. Atau kalau di sini kan F1 tambah F2-nya dilambangkan dengan R. Resultan. Resultan kuadrat sama dengan F1-nya F, F2-nya F. Ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Maka 2 kuadrat 4F kuadrat sama dengan 2F plus 2F kuadrat plus 2F kuadrat cos theta. 2 pindah ke kiri jadi negatif, berarti ini jadi 2F kuadrat, kita tulis di kanan, kemudian ini 2F kuadrat cos theta. 2F sama 2F kita bagi jadi 1, cos theta sama dengan 1. Maka sudutnya berapa? Cos berapa yang hasilnya 1? Sudutnya adalah 0 derajat. Gitu. Selanjutnya, benda bermasa 4 kg terletak pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat dengan keadaan tidak bergerak. Jadi bendanya diem. Atau bisa dikatakan total gaya yang bekerja pada si benda itu sama dengan 0. Maka gaya gesek antara benda dengan bidang miring adalah, nah misalkan ini ada bendanya di bidang miring, kan logikanya dia pasti turun ke bawah dong. Ini ada sebuah gaya, ada sebuah gaya, irrasional. Ada sebuah gaya ke sini ya. Nah, ini ada gaya. Kan ini ke bawah ada gaya berat. Ini sudutnya. Nah, sini ada gaya gesek. Ini gaya gesek, gaya berat. Sudutnya ini gaya berat. Nah, ini kan sudut nih. Kalau di depan sudut namanya apa? Pakainya sin apa tan? Apa cos? Menggunakan sin. Makanya rumusnya gini. W dikurangin F ges sama dengan 0. W-nya tapi W apa? W sin theta. M kali G kali sin theta kurangin Fs sama dengan 0. Maka Fs sama dengan M kali G kali sin theta. Masanya 4, G-nya 10 kali sin 37. Sin 37 itu 0,6. Maka 40 kali 0,6 sama dengan 24 Newton. Gitu. Selanjutnya ada sebuah bola bermasa 30 gram diikat dengan tali ringan sepanjang 60 cm, kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan 3 meter per detik. Pada kondisi itu, tali tepat akan putus. Bola kedua bermasa 450 gram diikat dengan tali yang bahannya sama sepanjang 90 cm, kemudian diputar secara horizontal. Kecepatan bola kedua agar tali tidak putus adalah gitu. Jadi sama, berarti agar tali kedua tidak putus maka gaya sentripetal maksimum yang harus bekerja seperti sama dengan tali pertama. Pada tali kedua harus sama dengan tali kedua. Artinya gaya sentripetal tali pertama harus sama dengan gaya sentripetal tali kedua. Ini 2 ya. Gitu. Berarti mv kuadrat per r sama dengan m2v2 kuadrat per r2. 300 kali 3 kuadrat per 60 450 kali V2 kuadrat per 900. Maka V2-nya sama dengan naik turun. 90, 300, 9, 450 kali 60. Coret 5, coret 45, 5 kali 9, 45 coret. Jadi tinggal 9. Akar dari 9, 3. Maka kecepatan talinya agar tidak putus itu adalah 3 meter per detik. Selanjutnya, dua massa dihubungkan tali dan katrol seperti pada gambar berikut. Abaikan massa tali dan katrol. Tegangan tali setelah benda dilepas sebelum benda mentur tanah itu adalah berapa? Nah, sebelum kita mencari tegangan tali, kita harus mencari percepatan yang terjadi pada si benda itu dulu gitu. Misalkan kita kasih nama yang ini A, yang ini B, kan? Ini A, ini B. Maka massa A dikurangin massa B per MA plus MB kali G. Kita hitung set 2 dikurangin 4,4 kali 10. 4,54. Percepatannya adalah 4,54 ke arah A. Gitu. Maka di sini tegangan tali sama dengan gaya berat A dikurangin massa MA. Nah, ini dapatnya dari mana? Kan di sini ada W. Kemudian A-nya ke bawah. Ke atas T. Nah,
kalau misalkan seperti ini kan sigma F sama dengan M kali A. Kalian harus memperhatikan di sini yang searah dengan A itu adalah W. Berarti A sama W tandanya harus sama. Berarti di sini W dikurangin T sama dengan massa A dikali A. Gitu. Nah, kita rubah T-nya ke kiri, ini ke kanan, ini ke kiri, jadinya ini. Gitu. Jadi yang harus kalian perhatikan, di sini W sama A harus sama tanda, plus sama plus. Kalau misalkan A-nya ke atas, berarti nanti A sama T yang harus sama tandanya. Gitu, berarti tegangan talinya sama dengan massa kali G kurangin A. Yaitu didapatkan 17,4 Newton. Selanjutnya ada ini, balok bermassa 7 kg berada di bidang datar dengan kecepatan 6 meter per detik ke bidang miring. Sudutnya 30 derajat, jarak maksimum yang dapat dicapai di bidang miring sebelum akhirnya bergerak turun itu berapa? Jadi apa namanya? Jadinya dia awalnya di datar, gitu kan? Dari sini nih, set, terus naik dengan kecepatan 6 meter per detik. Tadi kecepatan awal dia naik itu adalah 6 meter per detik. Nah, kecepatan balok sampai tinggi maksimum itu sama dengan 0. Gitu. Kecepatan naiknya 6 meter per detik, kecepatan sampai tinggi maksimum itu 0. Maka perlambatan yang terjadi itu sama dengan gravitasi dikali sin theta. Kenapa sin? Karena yang kita bicarakan ada di sumbu X. Gitu kan, ini tetanya di depan sudut. Karena ada di depan sudut sih, makanya kita pakainya sin. 10 kali 0,6. Gitu. G-nya kita pakai 10, berarti perlambatannya adalah 6 meter per detik kuadrat. Ini termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi kita bisa pakai rumus yang itu, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangin 2AS. Berarti 0 sama dengan V, kecepatan awalnya 6 dikurangin 2AS. Maka S-nya sama dengan V kuadrat per 2A. 6 kuadrat dibagi 2 kali 6 sama dengan 3 meter. Berarti maksimal dia mencapai titik tertingginya sejauh 3 meter. Baik, ini ada tugas, tolong dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.